Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Si Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai distance metric for machine learning kayak gitu. Nah, ini agak berbeda ya dibandingkan pada pembahasan sebelumnya karena kan di video yang lalu-lalu itu sebuah metode yang saya kasih atau saya berikan tutorialnya. Misalkan klasifikasi, forecasting, clustering, regresi, spasial, dan sebagainya lah. Nah, namun pada episode kali ini itu agak berbeda karena kita akan membahas spare part-nya atau elemen pendukung dari sebuah model itu sendiri. Jadi di sini kita akan membahas yaitu distance metric. Nah, jadi kita perlu distance metric itu kenapa ya? Karena memang dalam membentuk atau membangun sebuah model itu perlu adanya distance metric kadangkala. Misalkan pada clustering. Nah, kita kan perlu misalkan di K-means itu mengukur jarak antara satu anggota kepada titik clusternya. Nah, maka kan ya kita perlu dong yang namanya jarak, misalkan jarak Euclid kayak gitu. Selain itu, pada yang tadi kan unsupervised, pada supervised learning pun sama, ada yang menggunakan jarak, misalkan dia KNN, K-nearest neighbor, itu kan kita harus menentukan tetangga terdekat kan pakai jarak juga. Nah, kemudian selain itu kita contohnya untuk regresi non parametrik itu ada yang namanya regresi kernel. Nah, beberapa kernel itu menggunakan jarak juga. Nah, makanya kita perlu mempelajari distance metric ini. Oh ya, sebelumnya untuk teman-teman yang sudah DM atau komen di YouTube tapi belum sempat saya balas kayak gitu ya. Ya mohon maaf karena memang cukup banyak yang bertanya baik itu yang sudah kenal atau baru kenal saya lewat YouTube ini. Ya, semoga apa yang bisa saya jawab ya saya jawab atau kalau saya ada waktu pasti akan saya jawab. Ya, tapi jangan berharap pada manusia ya. Jangan berharap pada doi gitu ya. Ya, intinya semoga saya bisa membuat video yang bermanfaat untuk kalian. Nah, kemudian kita kembali lagi ke topik jarak kayak gitu. Nah, sebelum kita mengetahui beberapa jarak yang akan kita bahas, nah kita harus tahu nih apa definisi dari jarak tersebut. Nah, kalau di sini bahasa Inggris mungkin agak sulit ya. Jadi di sini intinya adalah jarak merupakan ukuran dari suatu titik kepada titik yang lain gitu. Misalkan ini titik merah pada Gmaps, kita akan menuju ke sebuah gedung kayak gitu ya. Nah, jarak itu ya merupakan ukuran terdekat antara satu titik ke dalam titik yang lain kayak itu. Nah, jarak yang biasa kita temukan dalam machine learning biasanya itu kan Euclidean distance kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya Euclidean distance itu dan apa dia bisa digunakan untuk semua data gitu ya. Nah, mungkin kita kalau nggak mempelajari ini kadang kita terapkan aja nih, Euclid gitu aja. Tapi kita nggak tahu sebenarnya jarak Euclid itu diterapkan pada data yang bagaimana gitu ya. Makanya kita bahas di sini. Nah, jadi Euclidean distance is the factor distance metric kayak gitu ya. Jadi Euclid distance is calculated using Pythagoras theorem. Kalau kalian tahu teorema Pythagoras kan ya alas, kemudian tingginya dikuadratkan gitu ya. Terus di akar itu ya panjang dari sisi miringnya gitu. Kayak kalau bahasa Jawanya jalan cegatan gitu ya. Jalan pintas lah. Ya itu sisi miring. Nah, daripada kita melewati alasnya kemudian ke atas ke tingginya kayak gitu. Nah, jadi jarak merupakan ukuran terdekat kan. Nah, maka dari itu Euclid menggunakan teorema Pythagoras ini. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan jarak Euclid? Nah, jarak Euclid ini bisa digunakan pada variabel yang bertipe continue. Nah, kan dalam bahasa Inggrisnya sendiri kan ini it should be used whenever we are comparing observation which features are continuous. Nah, itu numerik variabel. Misalkan ya tinggi badan kan bisa 178,5 cm, berat badan bisa 45,7 kg atau salary kayak gitu. Misalkan gaji kalian 5,4 juta kayak gitu ya. Nah, jadi tipe-tipe numerik continuous lah untuk distance Euclid ini. Nah, sedangkan kalau Manhattan, nah ini mungkin agak terkenal juga, tapi kalah famous dengan yang Euclid kan. Jadi Manhattan distance adalah jarak, tapi lebih apa ya rasional untuk kayak maps. Misalkan di sini kita lihat map tadi, kita kan nggak mungkin menerjang dari titik merah kepada gedung biru menggunakan jarak Euclid. Jarak Euclid itu yang garis merah itu yang putus-putus. Ya masa kita mau nembus gedung yang lain, rumah yang lain kan nggak bisa ya. Kita harus mengikuti jalan. Nah, jalan yang dimaksud adalah titik-titik biru. Nah, titik-titik biru yang kayak di Gmaps itu loh. Nah, itu yang namanya jarak Manhattan. Jadi kita mengikuti jalan yang sebenarnya ada, bukan terobos aja gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada kelok-keloknya gitu ya, mengikuti jalan ya, struktur jalan kan kadang ada
pertigaan, perempatan ya kita lurus belok kayak gitu. Bukan kita lurus bener-bener lurus kayak jarak Euclid kayak gitu. Jadi memang the Manhattan distance calculate how many squares in a grid or blocks in a city like Manhattan. Since where the name come from, we would have to go through to get from point A to point B. Jadi intinya ya ini semacam kalau kita mau di apa ya dari titik A ke titik B, misalkan ini di kota Manhattan ya, Manhattan Amerika, ya kita kan tadi nggak bisa nerjang aja gitu ya. Jadi kita lewati blok-blok kayak itu ya, blok rumah, blok atau apalagi kayak gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Nah, karena kita melewati blok, ya makanya kan kadang ada blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 dan sebagainya. Nah, maka dari itu jarak Manhattan itu cocoknya digunakan pada data berupa integers atau bilangan bulat. Bukan decimal parts, bukan yang tadi misalkan tinggi badan kan bisa 178,5. Itu berat badan atau tinggi badan ya? Pokoknya intinya nggak ada koma-komanya lah, yang integer lah. Itu Manhattan pakainya. Bagusnya gitu ya. Kalau kalian mau lihat rumusnya sendiri di Manhattan adalah X1 kurangi X2 ditambah Y1 menjadi 2 kalau variabelnya ada 2 ya. Nah, kemudian dimutlak. Lah, ini berarti kan kayak semacam pangkat 1 gitu ya. Nah, sedangkan di Euclid sendiri kita menggunakan X1 min X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan kemudian diakar ya kayak Pitagoras lah. Nah, dia menggunakan berarti pangkatnya perpangkatan 2. Kalau di Manhattan perpangkatan 1. Tapi dia di absolut kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian menggunakan Manhattan atau Euclid itu kerasa kaku, maksudnya pangkatnya kaku gitu loh, 2 atau 1 aja kan. Nah, kalian juga bisa menggunakan Minkowski distance. Nah, ini mungkin jarang dipakai mungkin ya. Tapi sebenarnya dia itu cukup berguna. Nah, jadi Minkowski distance itu perpangkatannya itu terserah kita. Jadi kalau kita lihat di rumusnya, FAI kurangi FBI itu maksudnya ya variabel pertama pada orang pertama dikurangi variabel pertama pada orang kedua atau variabel kedua orang pertama dikurangi variabel kedua orang kedua. Pokoknya intinya misalkan tinggi badan saya 170 dikurangi tinggi badan kalian 175 gitu ya. Pokoknya sama variabel tinggi tapi milik saya dan milik Anda gitu ya. Nah, kemudian setelah dikurangi kalau di Euclid itu kan pangkatkan 2. Ya berarti tinggi badan saya kurangi tinggi badan kalian dikuadratkan. Kalau di Manhattan itu tinggi badan saya dikurangi tinggi badan kalian diabsolutkan atau pangkat 1 tapi di absolut biar positif. Nah, kalau di Minkowski sendiri dia dipangkatkan P. Nah, P-nya sendiri itu kita bisa tuning. Kalau kalian belajar machine learning atau deep learning itu biasa kalian dengar yang namanya tuning hyperparameter. Jadi kita coba-coba tuh, misalkan 0,5, 1,5, 4 atau berapapun P-nya. Nah, kalau di jarak Euclid juga kan setelah dipangkatkan, kemudian di summary atau dijumlahkan distance semuanya, kemudian dipangkatkan seper P. Lah kalau di Euclid kan P-nya tadi 2 ya, kuadrat ya. Jadi kan 1/2 itu setengah. Jadi yang tadi akar kayak Pitagoras. Nah, tapi kalau Manhattan kan 1 saya bilang tadi ya. Jadi P-nya itu 1 sehingga 1/1 1. Jadi ya udah mutlak aja. Jadi kayak gitu. Tapi kalau pakai Minkowski ya terserah karena P kalian bisa 1,5, bisa 4, bisa berapapun ya. Maka ya bervariasi lah, bervariatif kayak gitu. Nah, jadi gimana dong menentukan P yang benar atau P yang optimal gitu ya. Jadi ya tergantung kita. Misalkan kita mau menggunakan klasifikasi nih, ukuran kita akurasi atau F1 score atau recall atau sensitivity gitu ya. Ya maka kita menggunakan P yang menghasilkan nilai sensitivity terendah atau nilai sensitivity tertinggi atau nilai akurasi tertinggi gitu. Jadi itulah kelebihan dari Minkowski. Kita bisa menyesuaikan P-nya agar mendapatkan akurasi terbaik atau MSE terkecil kayak itu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas untuk data-data bertipe numerik atau integer, ya continue lah ya. Nah, kalau di distance yang ini, jarak yang ini Hamming distance itu menggunakan data yang apa ya, biner. Misalkan laki-laki perempuan, kemudian ya pokoknya antara satu dan nol, hidup dan mati, pokoknya yang biner lah. Ya kayak gender terutama ya laki-laki perempuan. Nah, biasanya kita kadang misleading gitu. Kadang kita menggunakan jarak Euclid untuk data-data yang biner kayak gitu ya. Padahal kan cocoknya bukan seperti itu kayak itu. Itu kan untuk data kontinu ya. Nah, jadi Hamming distance sendiri itu misalkan ada 10 10 0 0 1 0 gitu ya. Nah, sedangkan orang yang kedua itu nilainya 00 11 001. Jadi dia menggunakan prinsip XOR. Nah,
Kalau kalian anak teknik pasti tahu ya XOR itu gimana. Jadi ketika ada nilai 1 untuk orang pertama dan nilai ke 0 untuk orang kedua, maka nilainya 1 karena 1 dan 0 menjadi 1. Tapi ketika 0 bertemu dengan 0 itu menjadi 0, 1 bertemu 1 menjadi 0. Jadi intinya ketika kita memiliki, misalkan saya laki-laki, ada laki-laki berarti 0. Saya perempuan, ada perempuan berarti 0. Ketika saya laki-laki, ada perempuan berarti 1. Kita bersatu. Kayak gitu ya. Jadi itu jarak Hamming. Nah, kalau sudah kita membahas teorinya, kita kembali ke skrip. Bukan kembali sih, baru ke skrip ya. Ini udah berapa lama ya? Semoga nggak terlalu lama. Intinya di sini adalah kita akan membuat bahasa manusia tadi, jarak-jarak manusia menjadi bahasa komputer. Di sini saya menggunakan Python. Nah, jadi pertama kita import NumPy. Apa ya, NumPy, NumPy, kalian nyebutnya apa? Ya, kita singkat dengan NP misalkan. Nah, jadi jarak Euclid sendiri itu sudah ada dalam library, jarak-jarak itu sudah ada di dalam library SciPy, 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 atau apa kalian nyebutnya. Ini, jadi kita bisa menggunakan library, tapi kita juga bisa membuat fungsi sendiri kan, dengan def atau definition kayak gitu ya. Kemudian nama fungsi kita, kemudian inputan kita A, B, ya karena tadi ada orang pertama dan orang kedua kayak gitu ya. Distance-nya itu 0 dulu, karena kan inisialisasi ya, belum ada jarak kayak gitu ya. Kemudian untuk indeks dan fitur pada data A, jadi ya misalkan datanya ini untuk data A 1,1 terus dikurangi punyanya B ya, B pada indeks yang bersesuaian 4,4, kemudian dikuadratkan, ini dikuadratkan, kemudian lanjut 2,2 kurangi 5,5 dikuadratkan, seterusnya sampai terakhir. Setelah itu dijumlahkan. Nah, kemudian diakarkan, di square root gitu ya. Ini kebetulan sudah saya run. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya memang apa namanya ya? Kalau kita menggunakan library lebih ringkas karena kita cuma import from scipy.spatial, kita import distance aja. Nah, kemudian kita tinggal panggil nih distance.euclidean dalam kurung inputan kita A, B gitu ya. Ini data kita A, B. Nah, tapi kalau kita sudah membuat fungsi sendiri seperti ini ya, kemudian kita return np square root dari distance atau kita namanya keluarkan lah, kita print kalau ya istilahnya kita tampilkan hasil kita, hasil dari jarak kita, ya berarti kan kita panggilnya pakai nama fungsi kita Euclidean. Nah, jadi Euclidean terus data kita apa A, B. Tapi kalau kita pakai library SciPy, apa ya kalian nyebutnya, aku SciPy sih. Ya, jadi tinggal distance.euclidean, ini bawaan gitu, bawaan dari Python-nya. Tapi hasilnya sama-sama 5,7. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan Manhattan, kalian bisa juga nih kalian definisikan fungsi sendiri. Ya, fungsinya namanya Manhattan misalkan. Karena ini integer, Manhattan, kalau tadi kan float itu kayak bilangan bulat. Nah, kemudian tinggal di NumPy absolute. Jadi tadi kan absolute ya pakainya, bukan dikuadratkan. Kalau tadi di Euclid dikuadrat di sini. Di bagian loopingnya. Ya, di looping dikuadratkan, tapi kalau di sini diabsolutkan. Setelah diabsolutkan untuk semua data kita, ya maka kita tinggal summary aja. Summary? Pokoknya dijumlahkan semuanya. Setelah itu ya tinggal tampilkan hasilnya. Dipanggil aja Manhattan dalam kurung variabel data pertama dan data kedua. A, B. Nah, yang terakhir nih, bukan yang terakhir ya, nanti ada Hamming ya. Kemudian kita menggunakan Minkowski distance. Nah, jadi pertama di sini saya buat dua fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk ini ya, dipangkatkan ini, saya tampilkan aja deh. Fungsi p-root itu untuk ini. Nah, untuk pangkat seper P, sedangkan fungsi Minkowski-nya untuk pangkat P. Jadi ini untuk membuat pangkat seper P, karena kan seper ini ya, root value seper ini. Dan yang ini adalah Minkowski distance-nya untuk yang di dalamnya, yang pangkatkan P. Ini kita looping juga. Nah, karena di sini Minkowski itu pangkatnya terserah kita, maka ya kita misalkan P aja ya. Di sini P bukan absolut 1 atau absolut 2 gitu ya, tapi P gitu. Karena nanti P-nya kita sebagai inputan gitu.
mungkin setelah kita sudah dapatkan fungsinya, maka kita bisa buat datanya ya, pakai NumPy array kayak gitu, NumPy array. Nah, kemudian ya kalau udah punya datanya, kita tinggal definisikan P kita. Misalkan P kita 1, ya berarti kan Manhattan, pangkat 1. Kalau P-nya 2, pangkat 2 kemudian diakarkan, ya berarti kan Euclid. Kalau pangkat 1,5, itu kan nggak ada kan, bukan Euclid atau Manhattan, berarti itu Minkowski. Kayak gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, untuk data yang sama, untuk data yang sama, A dan B, jarak yang dihasilkan dengan Manhattan itu 9,9, Euclid 5,7, dan intermediate norm distance itu artinya ya Minkowski dengan P-nya 1,5, itu 6,8. Nah, jadi memang beda-beda hasilnya, tergantung datanya integer atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kalian juga bisa menggunakan library scipy.spatial, import distance kayak tadi. Nah, tadi kan distance.euclid, sekarang distance.minkowski. Tinggal kalian sebutkan hanya data pertama kalian apa, data kedua kalian apa, dan perpangkatannya berapa, kayak gitu. Lebih ringkas daripada kita membuat sintaks sendiri. Nah, kalau Hamming sendiri itu ya tinggal kita pakai NumPy juga, NumPy ya, Gempi. NumPy jadi NumPy.bitwise XOR. Ya, karena kita pakai logika XOR ya, bukan logika AND atau OR, tapi XOR. Nah, kemudian kita summary, kayak gitu. Jadi ya jaraknya ya misalkan ini beda kan 1, ini sama 0, berarti masih 1. Yang beda mana lagi? Ini 2. Kemudian ini 3, ini 4. Nah, berarti ada 4 yang beda. Itu Hamming. Tapi kalian juga bisa menggunakan Hamming normalisasi. Jadi data kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang yang berbeda, ini 1, 0 kan beda ya, 4. Berarti 4 bagi 7, hasilnya ini, 0,57 sekian. Nah, itu Hamming dinormalisasi. Nah, kalian ya seperti tadi, distance itu sebenarnya sudah ada di library ini ya, SciPy gitu. Tinggal di scipy.spatial import distance. Nah, tinggal di distance tadi, distance.hamming, kayak gitu aja sih. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin pelafalannya beda ya. Kadang orang pakai numpi kayak gitu ya. Ya terserah kalian. Yang penting kan kalian paham aja cara mengerjakannya, baik itu secara teori yang tadi saya jelaskan atau secara sintaksnya itu. Nanti saya upload juga di GitHub saya kayak itu. Oke, cukup sekian. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.